persiapan kalian dalam menghadapi penilaian akhir tahun mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Ada 4 materi yang harus kalian pelajari pada buku teks atau buku paket Bahasa Indonesia, yaitu bab 1 teks deskripsi, bab 2 teks cerita fantasi, bab 5 teks puisi rakyat, dan bab 6 teks cerita fabel. Baiklah, Ibu akan memaparkan apa saja soal yang nanti kalian hadapi pada kegiatan PAT tersebut. Soal yang pertama itu berkaitan dengan penggunaan huruf kapital yang benar. Nanti dalam soal kalian akan diberikan sejumlah kalimat di mana penulisan huruf kapitalnya salah, lalu kalian membenarkan tulisan dari kata tersebut. Nah, di dalam setiap teks deskripsi itu, kata-kata yang menggunakan huruf kapital biasanya yang berkaitan dengan nama kota, nama gunung, nama pantai, atau nama-nama tempat lain, seperti Pantai Batakan. Nah, Pantai Batakan, Batakan itu adalah nama pantai. Jadi huruf B pada kata Batakan itu harus kalian tulis dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, yang kedua, soal nomor 2 itu penggunaan imbuhan menasal pada kata dasar yang diawali dengan fonem K, P, T, S. Jadi setiap kata dasar yang huruf awalnya itu huruf K, huruf P, huruf T atau huruf S, bila mendapatkan imbuhan menasal maka dituliskan atau dibunyikan huruf-huruf tersebut tidak terlihat atau dilesapkan. Contoh kata pandang. Kata pandang mendapat imbuhan awalan men, maka ditulis atau dibunyikan tidak menpandang tetapi memandang. Bunyi P-nya lesap menjadi bunyi em. Nah, juga kata pesona mendapat imbuhan awalan menasal, maka bunyinya bukan menpesona atau mempesona tetapi memesona. Soal nomor 3, penggunaan awalan di dan kata depan di yang benar. Tentu saja awalan dan kata depan itu berbeda, meskipun sama bunyinya di, tetapi mereka itu berbeda. Nah, untuk awalan itu ditulisnya disambung. Contoh kata sapu, di depannya ada awalan di, maka ditulisnya berangkai, jadi disapu, D-I-S-A-P-U, tanpa spasi. Nah, untuk kata depan itu biasanya di belakangnya selalu kata tempat, misalnya di pantai, di Banjarmasin, maka penulisannya harus dipisah karena ini kata depan bukan awalan. Di spasi Banjarmasin, di spasi pantai, seperti itu. Nah, soal nomor 4 berkaitan dengan penggunaan kalimat cerapan panca indera dalam teks deskripsi. Nah, teks deskripsi juga biasanya menggunakan kalimat-kalimat yang diresapi oleh panca indera. Jadi pengarang biasanya menuliskan kalimat itu berdasarkan tangkapan panca inderanya. Ibu beri contoh. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja Klana. Nah, deskripsi di dalam lagu tersebut itu oleh pengarangnya, dia menggunakan panca inderanya untuk mendeskripsikan keadaan di pantai. Dia melihat dengan indera penglihatannya, yaitu mata, bahwa nyiur melambai, pohon nyiur melambai. Itu pohon nyiur kan kalau ditiup angin itu nak bergerak. Nah, bergerak atau bergoyangnya pohon itu oleh si pengarang itu diibaratkan melambai. Nah, kemudian juga suara angin di pantai itu kan terdengar, tidak seperti angin ada di lingkungan rumah kita.
Kalau di pantai itu karena keras angin, biasanya itu bersuara, berbunyi seperti mendesir. Nah, lalu disebutnya, dirasakannya dengan telinganya, dengan pendengarannya itu berbisik. Nah, lalu berbisik-bisik Raja Klana. Nah, seperti itu. Kemudian soal nomor 5 dan 6, perbedaan dan penggunaan kata umum hipernim dan kata khusus hiponim. Nah, kata umum hipernim ini bermakna lebih luas, sedang kata khusus hiponim ini bermakna lebih sempit. Artinya, apa-apa yang ada di dalam hal yang luas tadi disebutkan di dalam kata-kata khusus. Nah, misalnya kata pantai. Di pantai itu ada pasir, ada karang, ada ombak. Nah, karang, pasir, dan ombak ini adalah hiponim dari hipernimnya pantai. Nah, ngerti lah maksudnya. Jadi jadi pantai itu ada pasirnya, ada ombaknya, kemudian ada karangnya. Nah, jadi pasir, ombak, dan karang ini bagian dari pantai. Jadi hipernim ini luasnya, hiponim ini sempitnya, menunjukkan bagian-bagiannya dari kata yang bermakna luas tadi. Berikutnya soal nomor 7 dan 8, perbedaan dan persamaan pola teks deskripsi. Nah, kalian harus memahami bentukan pola teks deskripsi yang ditampilkan oleh pengarang. Itu bagaimana polanya. Nah, kemudian masuk ke bagian bab 2, teks cerita fantasi. Itu terdapat pada soal 9 dan 15 tentang struktur teks cerita fantasi. Itu sudah kita ketahui strukturnya itu ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, kalau lebih sederhananya itu pamulaan, penengahan, penghabisan kalau ujar bahasa kita. Nah, kalian harus pahami apa saja yang menjadi permulaan, lalu yang menjadi bagian komplikasi dari cerita, dan resolusi atau penyelesaian dari cerita. Itu dilihat dari isinya, nanti disajikan potongan cerita, lalu kamu harus menyebutkan ini bagian apa, bagian pendahuluannya kah, bagian penghabisannya kah. Nah, itu kalian yang menyebutkannya. Nomor 10, unsur pembangun teks cerita fantasi. Nah, semua cerita sebenarnya unsurnya sama saja. Ada tema, ada tokoh, ada alur, ada setting. Sebenarnya unsurnya sama, tetapi ada hal-hal yang membedakan dari unsur itu. Kenapa ini disebut cerita fantasi, kenapa ini disebut cerita drama, itu tentu ada dari segi alurnya. Nanti akan terlihat kalau di fantasi ini alurnya itu kan banyak bisa mengalami perubahan waktu ataupun adanya keajaiban-keajaiban, adanya kesaktian-kesaktian. Nah, misalnya kamu menonton sinetron Misteri Gunung Merapi, di situ kan tokoh mak lampir memiliki kesaktian, nah memiliki ilmu. Nah, itu yang menjadi ciri khas unsur dari cerita fantasi. Nomor 11 dan nomor 12 itu jenis cerita fantasi. Nah, ini juga kalian nanti akan disajikan potongan cerita, lalu kalian melihat dari potongan itu termasuk jenis apa ini, irisan atau total. Nah, pelajari lagi apa itu irisan, apa itu cerita fantasi total. Baik, nomor 13, ciri cerita fantasi. Nah, yang paling khas kata ibu tadi, cirinya adalah adanya keajaiban. Misalnya nih, tentang masuk ke masa depan atau masuk ke masa lalu. Nah, jadi sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Berikutnya, nomor 14 itu penggunaan kata sambung. Banyak di dalam teks deskripsi ini menggunakan kata-kata sambung menunjukkan waktu seperti lalu, kemudian itu. Kemudian masuk ke materi berikutnya, bab 5, teks puisi rakyat. Soal nomor 16, 25, 35, dan 36 itu ciri-ciri pantun. 17, 18, 39 itu pengertian dan ciri-ciri gurindam. 19, 21, 24, dan 34 itu ciri-ciri syair. Jadi yang harus kalian pelajari lebih mendalam itu
mengenai ciri-ciri dari puisi-puisi rakyat tersebut. Jadi ketiganya kan itu puisi rakyat atau yang biasa dahulu kami sebut dengan puisi lama. Nah, itu memiliki ciri-ciri seperti rimanya, kemudian berapa jumlah suku katanya, berapa baris setiap satu pantun atau satu syair itu berapa baris kalimatnya. Kemudian soal nomor 20, 22, 23, 26, 31, 38 dan 40 itu jenis-jenis puisi lama. Nah, puisi-puisi lama itu atau puisi rakyat itu baik pantun, gurindam maupun syair itu ada lagi jenis-jenisnya. Misalnya pantun jenaka, pantun nasihat, pantun agama, itu tergantung dari isinya. Nomor 27, 32, 37 menulis puisi rakyat. Nah, nanti kalian disajikan sebuah puisi baik itu pantun, gurindam atau syair. Nanti kalian akan diberikan pilihan untuk melengkapi. Nah, jadi semacam kalimat yang rumpang, jadi titik-titik, nanti kalian mengisikan titik-titik itu supaya puisinya menjadi lengkap. Atau bisa juga nanti kalian itu diberikan ilustrasi gambaran. Nah, nanti puisi apa yang cocok, diberikan gambaran, misalnya si Fulan mendapatkan hadiah karena dia sudah bekerja keras dalam meraih peringkat 1 misalnya. Nah, nanti kamu disuruh mencarikan pilihan puisinya berupa gurindam misalnya berupa gurindam yang mana yang tepat. Nah, itu untuk menulis puisi rakyat tadi. 28 itu fungsi pantun. Nah, kalian pelajari lagi apa aja fungsi pantun. Kemudian 29 memahami isi gurindam. Nah, tentunya kalian baca dulu gurindamnya. Lalu isinya tuh apa? Memerintahkankah, menasehatikah? Nah, itu tergantung isinya. Nanti dari soal itu seperti apa dulu gurindamnya isinya. Soal nomor 30 memahami suku kata. Nah, memahami suku kata ini berarti kamu harus tahu dulu suku kata tuh apa sih. Nah kan suku kata lalu jadi kalimat kan. Nah, ini nomor 30 ini nanti akan tampilan soalnya itu kalian nanti akan disuruh menyebutkan berapa jumlah suku kata pada puisi di atas. Jadi menghitungnya itu per bunyi ya anak lah. Per bunyi itu satu suku hitungannya. Contoh 1.2 koma. Satu sa itu satu bunyi kan? Satu bunyi dihitungnya satu suku. Sa tu ti tik du wa ko ma. Nah, itu berarti ada 8 suku kata. Lah, sa tu ti tik du wa ko ma. 8 suku kata. Jadi per bunyi itu satu suku namanya. Jelas lah? Nah, soal nomor 33 menentukan tema puisi rakyat. Nah, ini tentu saja harus melihat isinya dulu, baru kamu bisa menentukan temanya. Oh, temanya tentang cita-cita. Misalnya kayak syair perahu itu kan berisi cita-cita untuk ke masa depan. Juga berisi sedikit nasihat dari orang tua ke orang yang muda. Nah, yang terakhir itu bab 6 teks cerita fabel. Itu ada pada soal nomor 35, 42. Unsur pembangun cerita fabel. Sama saja unsurnya tadi dengan cerita fantasi. Cuman yang membedakan di sini dari unsur tokohnya itu bukan manusia, tetapi tokohnya itu hewan. Nah, kemudian dikaitkan lagi dengan soal nomor 43, karakter tokoh. Nah, karakter tokohnya dari tokoh-tokoh yang hewan tadi, karakternya adalah karakter manusia. Misalnya pada cerita Kancil dan Buaya, karakter Kancil di situ lemah tetapi cerdik. Sedangkan karakter Buaya di situ kuat tetapi bodoh. Nah, seperti itu. Jadi karakternya mengambil karakter manusia. Kemudian soal nomor 44, 45 dan 46 itu berkaitan dengan makna kata dan ungkapan.
Jadi dalam cerita fabel itu banyak sekali digunakan ungkapan-ungkapan atau istilah-istilah, bahkan sampai juga peribahasa itu digunakan di dalam cerita fabel. Nah, karena fabel ini hasil dari turun temurun ceritanya. Nah, ceritanya ini turun temurun. Jadi tuturan dari nenek kakek kita dahulu terhadap anak mereka zaman dahulu sampai kita sekarang. Nah, jadi banyak sekali peribahasa, ungkapan-ungkapan di dalam cerita itu. Kemudian nomor 47, 48, 49 dan soal terakhir 50 itu tentang struktur cerita fabel. Sama saja strukturnya juga dengan teks cerita fantasi, tetapi cerita fabel ini ada tambahan koda. Nah, pernah lah melihat kartun pada zaman dahulu. Nah, kartun pada zaman dahulu itu kan Aki bercerita kepada Ara dan Aris. Nah, di setiap akhir cerita itu kan muncul peribahasa, atau di awal cerita muncul peribahasa. Nah, dari peribahasa itu Aki menyampaikan kepada Aris dan Ara tentang nasihat dari cerita yang baru saja dia ceritakan kepada kedua cucunya itu. Nah, nasihat itu, hikmah dari cerita tadi itu disampaikan kepada kedua cucunya itu untuk memberikan pengajaran atau pembelajaran. Jadi banyak sekali cerita-cerita fabel ini itu untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak kecil. Makanya dipilihlah tokohnya hewan-hewan, karena anak kecil tuh suka dengan hewan-hewan. Nah, lalu bisa membandingkan, hewan saja pintar, kenapa saya yang anak manusia tidak? Karena pikiran anak-anak itu simpel sekali. Jadi simpel itu apa? Mudah. Jadi pikirannya tuh mudah. Jadi kalau mereka kalau bandingannya itu adalah hewan, maka bisa dia menjadikan motivasi bagi dirinya yang anak manusia untuk belajar juga, biar pandai seperti kancil, biar tidak sombong seperti buaya, seperti itu. Nah, baik, berikutnya akan Ibu sampaikan.